Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Via Akna Maliatul Ula. Di sini saya akan melakukan edukasi yaitu terkait dengan halusinasi. Nah, jadi apakah halusinasi itu? Halusinasi menurut Marion pada tahun 2015 adalah adanya persepsi tanpa adanya rangsangan apapun pada panca indera seseorang yang terjadi ketika dalam keadaan sadar maupun terjaga. Nah, jadi halusinasi ini bisa disebabkan karena dua faktor. Yang pertama adalah faktor predisposisi dan yang kedua adalah faktor presipitasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor predisposisi. Faktor predisposisi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada biologis. Biologis ini bisa berasal dari dalam tubuh sendiri. Contohnya seperti terjadinya kerusakan pada sistem saraf yang menyebabkan seseorang akan menjadi menurun konsentrasinya dan juga akan menarik diri dari lingkungannya. Dan yang kedua adalah faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini bisa dipengaruhi dari keluarga, dari cara pengasuhan, maupun dari lingkungan sekitar. Contohnya saja, ketika seseorang mengalami kekerasan selama pengasuhan, maka itu juga bisa memicu dari terjadinya halusinasi. Yang ketiga yaitu sosial budaya. Nah, biasanya sosial budaya ini bisa dipengaruhi dari faktor kemiskinan. Bukan hanya itu, tetapi juga bisa karena bencana alam, karena kerusakan yang lainnya, sehingga bisa menyebabkan seseorang mengalami kesedihan yang tinggi dan menyebabkan seseorang itu bisa mengalami dari halusinasi itu sendiri. Nah, yang kedua di sini ada faktor presipitasi. Faktor presipitasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah stresor internal. Stresor internal ini bisa disebabkan karena penuaan. Contohnya seperti usia. Semakin bertambahnya usia, maka bisa memicu dari halusinasi itu sendiri. Yang kedua itu adalah stresor eksternal. Stresor eksternal ini bisa dari lingkungan luar, baik itu dari keluarga, dari lingkungan sekitar, maupun dari masyarakat, maupun dari tempat tinggalnya si pasien ataupun si penderita halusinasi itu. Nah, yang ketiga itu adalah waktu atau lama terpapar stresor. Semakin lama seseorang terpapar stresor, maka terjadinya halusinasi juga maka akan semakin mudah untuk terkena halusinasi. Kemudian di sini adalah ada jumlah stresor. Nah, jumlah stresor ini juga sangat mempengaruhi dari adanya terpapar dari halusinasi itu sendiri. Semakin banyak tekanan, semakin banyak stresor-stresor yang dihadapi oleh seseorang akan memicu dari halusinasi itu sendiri. Baiklah, di sini adapun tahapan dari halusinasi. Tahapan halusinasi tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama, tahapan awal adalah memberikan rasa nyaman kepada pasien itu sendiri, sehingga pasien sering merasakan kegembiraan, senyum-senyum sendiri maupun ketawa-ketawa sendiri tanpa adanya sebab yang jelas. Lalu di sini ada tahapan yang kedua, yaitu pasien sudah mulai menyalahkan dan juga di sini tingkat ansietasnya sudah berat, di mana pasien lebih suka menyendiri dan juga konsentrasinya pun sudah mulai menurun. Tahapan yang ketiga yaitu di mana halusinasi sudah tidak bisa lagi terkontrol atau pasien tersebut mengalami halusinasi yang terus-menerus tanpa ada yang bisa mengontrolnya. Kemudian tahapan yang keempat yaitu di mana pasien sudah merasakan panik ataupun bisa mencederai dari diri sendiri maupun dari orang lain. Bahkan pada tahapan keempat ini bisa saja pasien melakukan resiko bunuh diri. Nah, adapun di sini jenis dari halusinasi. Yang pertama adalah halusinasi pengecapan, di mana seseorang merasakan mengecap sesuatu. Lalu yang kedua ada halusinasi raba, yaitu seseorang merasa adanya sentuhan, adanya rabahan dari dalam tubuhnya sendiri. Kemudian di sini ada halusinasi visceral. Halusinasi visceral ini di mana seseorang merasakan ada sesuatu yang terjadi dalam tubuhnya. Contohnya seperti bisa saja pasien tersebut merasakan adanya panas, dingin, seperti itu. Lalu ada halusinasi kinestetik. Nah,
Halusinasi kinestetik ini seolah-olah merasa bahwa tubuhnya bergerak dalam suatu ruangan. Contohnya saja ketika ada kaki yang diamputasi, bahwa seseorang yang terkena halusinasi kinestetik ini merasa bahwa kaki yang telah diamputasi itu bergerak-gerak sendiri. Kemudian di sini ada halusinasi penglihatan, di mana penglihatan ini bisa berupa seperti hewan ataupun melihat seperti manusia. Kemudian ada halusinasi pendengaran. Nah, halusinasi pendengaran ini bisa saja seseorang merasakan ada sesuatu yang membisikinya untuk melakukan sesuatu. Dan di sini yang terakhir adalah halusinasi penciuman, yaitu seseorang biasanya merasakan ataupun mencium bau-bau harum seperti bunga mawar, bunga melati, ataupun bau-bau anyir seperti bau-bau darah dan juga bau-bau yang lain. Nah, selanjutnya di sini ada manajemen halusinasi. Yang pertama, kita bisa mendiskusikan dengan pasien cara memutus dan juga mengontrol dari halusinasinya itu sendiri. Yang kedua, kita bisa membantu pasien untuk memilih cara apa yang cocok untuk pasien untuk memutus ataupun mengontrol dari halusinasi itu sendiri. Contohnya seperti menghardik. Seperti itu kita bisa mengajarkan kepada pasien yang terkena halusinasi tersebut untuk menghardik ketika halusinasinya kambuh ataupun muncul. Kemudian tak lupa kita harus memberikan support maupun semangat kepada pasien yang terkena halusinasi tersebut agar motivasinya untuk sembuh dari halusinasi itu meningkat. Kemudian kita juga bisa melibatkan pasien terkena halusinasi tersebut untuk melakukan teknik TAK. Selanjutnya di sini ada penata laksanaan untuk pasien halusinasi itu sendiri. Yang pertama biasanya itu adalah diberikan obat-obatan atau farmakologi sesuai dengan dosis maupun ketentuan dari dokter. Yang kedua kita bisa melakukan terapi kejang listrik. Nah, terapi kejang listrik ini dimana elektroda ditempelkan di kedua pelipis pasien, kemudian dialiri listrik. Nah, biasanya terapi ini untuk lebih maksimalnya lagi dilakukan selama 6-12 kali dalam rentang waktu 2-3 hari sekali. Kemudian di sini kita bisa melakukan teknik terapi aktivitas kelompok. Gunanya itu adalah untuk melatih dari si pasien itu sendiri ketika halusinasinya mulai ada ataupun mulai muncul, sehingga seseorang tersebut bisa mengontrol dari halusinasinya. Baiklah, sekian video edukasi tentang halusinasi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.